Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita dengan saya Rizaldi di tutorial 2 GPS Simulator. Di sini kita akan membahas beberapa strategi dalam mengatasi kondisi kritis pada dana pensiun anuitas, ya. Pada tutorial nomor 1 kita sudah membahas tentang jenis dana pensiun lump sum. Kita masukkan datanya ke simulator. Kemudian juga case anuitas, kita masukkan datanya ke simulator, sehingga kita melihat perbedaan di sini adalah kondisi kritis. Memang betul untuk anuitas itu lebih cepat kritisnya. Karena apa? Karena di awalnya kita hanya menerima dana pensiun sebesar 20%, ya. Sedangkan case lump sum kita menerima dana semuanya, semua dana yang ada diserahkan ke kita dan kita pegang cash. Cuman masalahnya di kondisi lump sum setelah itu kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi jika kita tidak bijak mengelola dana cash lump sum, itu sangat berbahaya sekali pada tahun-tahun berikutnya, ya. Apalagi tanpa perhitungan, ya, yang matang. Dan untuk anuitas kita punya kelebihan, ya. Di sini setelah kita mendapatkan 20%, kita juga tiap bulan akan mendapatkan dana dari kita sendiri, ya. Sisa yang 80% itu dibagi bulanan selama 10 tahun, ya. Jatuhnya per bulan sekitar, dalam simulasi kita kemarin itu sekitar 6,66 juta rupiah. Dan inilah yang memprotek kita dalam kondisi apapun. Misalnya kita dalam kondisi sakit tidak bisa aktif untuk mencari nafkah atau mencari income tambahan, tidak bisa melakukan aktivitas. Dana ini selama 10 tahun pertama memprotek kita, ya. Sekalipun kecil, tapi sudah dapat membantu kita dalam menjalani tahun-tahun setelah pensiun nanti, selama 10 tahun pertama. Dan dua-duanya memang kalau kita lihat anuitas lebih cepat minus, ya. Cash flow yang berwarna kuning, ya, lebih cepat minus. Dan faktor dominan yang mempengaruhi kedua faktor ini, kedua sistem ini, lump sum maupun anuitas, kalau kita tidak merubah pola hidup dan konsumsi kita, dan kondisinya, apapun kondisinya, baik lump sum maupun anuitas, kondisi cash flow akan tetap sama, ya, cepat habis, ya. Dan sebelumnya kita mencoba 1,5 tahun saja untuk anuitas, itu semua sudah habis, ya, maupun lump sum juga. Dan di tutorial kedua ini kita akan bicarakan tentang strategi pengendalian kondisi kritis pada sistem anuitas. Bagaimana kita meneruskan kondisi ini, ya. Salah satu strategi yang nggak bisa ditawar-tawar adalah selama menghadapi usia pensiun, mau nggak mau, ya, pola hidup sederhana, ya, yaitu dengan konsep minimalis maupun frugal living, ini harus kita terapkan sebaik mungkin. Artinya untuk mengamankan tahun-tahun berikutnya, ya. Mungkin tahun awal-awal mungkin Anda masih pegang uang banyak, jadi mungkin berpikir tidak perlu, ya. Nah, ini yang disebut dengan fase pertama, fase 1, fase yang benar-benar ingin menikmati kebahagiaan, ya. Di sini jangan sampai terlena bertahun-tahun, ya, sehingga nanti cash flow Anda semakin tipis, semakin cepat tipisnya, dan Anda mengelolanya akan semakin sulit. Dan yang kedua adalah tetap Anda harus menghindari hutang-hutang konsumtif, ya. Kemudian yang ketiga, manfaatkan sisa dana yang 20% sebagai modal usaha. Ya, pasti Anda akan berpikir bahwa modal usahanya sangat mepet sekali, sangat kecil sekali, sulit untuk dilakukan, dikelola untuk modal usaha, ya.
Dan seperti yang pernah saya sampaikan di kelas-kelas MPD, untuk mendapatkan hasil yang income yang sama di era teknologi digital saat ini, itu sangat memungkinkan sekali, sekalipun modal Anda kecil. Ya. Masalahnya, rata-rata untuk mendapatkan itu banyak hal-hal yang di luar passion Anda. Nah, apakah Anda ingin selalu mempertahankan passion, atau Anda benar-benar ingin dapat income tambahan? Itu pilihan buat Anda. Ya. Tapi kalau bicara soal modalnya kecil, tapi Anda ingin mendapatkan income tertentu, ya dengan industri digitalisasi saat ini itu sangat-sangat memungkinkan. Ya. Kita cukup banyak berbicara soal ini di kelas-kelas MPP. Ya. Nah, di sini gunanya digital marketing itu sangat dibutuhkan sekali di era saat ini, baik para pensiunan juga dibutuhkan. Kenapa? Karena kedepannya nanti kita akan bersaing dengan anak-anak muda yang sudah melek digital, ya. Mau nggak mau kita harus membuka hati dan pikiran untuk belajar, ya. Apalagi dengan keterbatasan modal, ya. Ini adalah salah satu solusi yang dapat kita pakai apabila di kondisi anuitas nanti awalnya kita mendapatkan modal yang sedikit, ya. Yang kedua, strategi yang berikutnya, apabila modalnya memang terpakai, yang 20% ini terpakai untuk kebutuhan yang lebih prioritas, gitu, sehingga untuk menggunakan sebuah usaha, untuk digunakan pada sebuah usaha sebagai modal tidak cukup, ya. Kita dapat menggunakan atau melepaskan aset-aset dengan skala prioritas sebagai berikut, ya. Pertama, aset yang harus kita lepas, ya, adalah aset-aset yang memiliki nilai depresiasinya cukup tinggi, ya, dan memberikan biaya maintenance yang cukup besar, ya. Dan ini Anda bisa lihat, nah, di list itu salah satunya biasanya adalah kendaraan dan barang-barang elektronik dan lain-lain, ya. Dan barang-barang seperti ini justru malah banyak memberikan pengeluaran besar, ya, terutama pajaknya, ya, bahan bakarnya tiap tahun yang harus kita keluarkan, ya. Nah, ini Anda jangan terlalu lama dan merasa sayang untuk melepas, apalagi jarang dipakai, cuma di rumah saja, ditaruh di garasi, dibungkus, ya. Itu akan menggerus finansial Anda dari waktu ke waktu. Ya, sayang tidak dipakai, tidak digerus, ya akhirnya menggerus kantong kita. Nah, ini bisa dapat Anda pertimbangkan, prioritaskan untuk dilepas. Dilepas, dan Anda bisa alokasikan sebagai modal usaha yang lebih produktif. Anda bisa cek barang-barang apa saja yang bisa Anda lepas, gitu. Karena tidak ada gunanya barang nilainya lama, dari waktu ke waktu akan turun nilainya, tapi biaya perawatan dan maintenance, pajak dan lain segala macam kita tetap mengeluarkan tiap tahun, gitu. Perlu Anda pikirkan lebih matang tentang properti yang semacam itu, ya. Kemudian juga mungkin Anda punya tanah dan lain segala macam, tanah di mana tanah ini seperti kebun jauh di pelosok sana, tapi Anda butuh biaya terus untuk merawatnya dan butuh menggaji orang, dan peningkatan nilai asetnya, tanahnya juga pelan sekali, nilai NJOP-nya naik, dan dijual juga peminatnya tidak terlalu menarik, ya. Akhirnya mungkin ini salah satu pilihan bagi Anda untuk melepas. Sebagai alasan, lebih baik Anda lepas dan Anda belikan aset yang produktif, gitu, sebagai modal usaha, gitu. Kemudian terakhir baru deposito. Kalau deposito Anda masih ada, baru gunakanlah deposito, karena deposito ini sebetulnya nilai produktifnya masih ada, ya, bunganya tiap tahun masih cukup baik, ya. Dan kalau tidak ada juga, baru emas dan lain segala macam, ya. Ya, di sini dalam hal ini non
produktif aset ini banyak sekali ya, bukan hanya kendaraan saja, tapi tanah, bisa juga apartemen. Dulu Anda investasi cukup besar, apartemen di daerah mana, sekarang daerah itu sudah tidak produktif lagi, jarang disewa orang, ya, kosong terus, ya. Anda tiap bulan bayar IPL dan bayar pajak PBB, ya. Nah, ini juga bisa dikatakan walaupun itu aset produktif, tapi actualnya tidak produktif, ya. Dan ini yang perlu bisa Anda pertimbangkan untuk dilipat, ya, istilahnya dilipat atau dilepas, ya. Anda pindahkan ke dalam bentuk lain yang lebih produktif, ya. Sebagai modal usaha dalam rangka menambah income tambahan, menutupi kondisi-kondisi kritis di atas, ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah optimalkan aset produktif Anda. Ya, misalnya Anda punya rumah, punya kontrakan, ya. Anda peminatnya kurang, mungkin karena dari segi tampilan, dari segi fasilitas, ya, yang membuat orang tidak menarik untuk menyewa rumah Anda atau menyewa kos-kosan yang Anda punya, ya. Jadi kos-kosannya jangan sampai kosong terus, dan kalau kosong biaya maintenance-nya akan semakin besar, ya. Jadi Anda harus bisa melakukan inovasi atau renovasi, ataupun pemasarannya digunakan pakai digital, ya, digital marketing. Nah, ini Anda harus bisa optimalkan semaksimal mungkin, ya. Baik, kita masuk ke bagaimana cara kita mengatur pola hidup nomor 1 ini di simulator GPS, ya. Nah, ini adalah angka anuitas, ya, anuitas yang kita tiap bulannya kita terima sekitar 6,6 juta rupiah. Nah, faktor pertama adalah pola hidup, ya, pola hidup, kebutuhan primer sehari-hari. Apakah ini angka ini sudah masuk akal untuk di usia pensiun? Apakah masih bisa dikurangi atau diperes lagi supaya lebih efektif, ya? Ya, mungkin Anda bisa coba-coba. Ya, mungkin selama ini kita boros, ya. Anda berdua pasangan komit untuk mengontrol misalnya menjadi 5 juta, ya. Oh, maaf, salah. 5 juta per bulan, ya. Kemudian listrik, ya, mungkin 1 juta, oke. Kemudian asisten rumah tangga atau driver, ya, mungkin selama pensiun mungkin nggak banyak kegiatan, ya. Mungkin Anda banyak di rumah, dan ya mungkin kata nggak usah pakai driver lah, gitu, nggak usah pakai pembantu, ya. Anda bisa kurangi, ya. Lumayan bisa berkurang menjadi 6 juta untuk kebutuhan rutin di rumah saja, ya. Tapi dampaknya kalau dikalikan setahun lumayan besar, ya. Dari 10 juta, ya, dari 120 juta menjadi 72 juta pengeluaran per tahun, ya. Oke, biaya lain apa yang bisa kita kurangin? Ya, contohnya ini 500.000, ya. Ini juga 500.000. Ini juga 500.000 masing-masing. Ya, kalau BPJS nggak bisa dikurangin karena ini udah dari sananya, ya. Oke, training dan lain segala macam. Ya, mungkin Anda cukup online aja karena ini nggak begitu berpengaruh terhadap cash flow secara menyeluruh karena ini bukan rutin, ya. Boleh Anda biarkan, boleh Anda kurangin, ya. Ya, oke, kita coba kurangin 2 juta. Ya. Istri juga sama, kan? Ya. Biaya sekolah anak-anak nggak bisa diapa-apakan, ya, karena ini menyangkut sekolah yang bersangkutan, ya. Kemudian apalagi, ya, ini biaya
perkawinan anak nanti ya. Ya. Apakah bisa dikurangi? Ya, ini tergantung daripada kesepakatan Anda dengan anak-anak Anda. Ini juga usahanya adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan anak-anak Anda. Mungkin anak-anak Anda juga paham bahwa Anda sudah pensiun, tidak ada pemasukan ya. Dia juga akan merasa hal yang sama ya. Ya Bu, nanti mungkin setelah pensiun nggak usah Bapak Ibu semuanya, nanti saya akan bantu separuhnya gitu. Mungkin bisa juga ya, tapi oke, kita pasang seperti ini. Kemudian umroh ya tetap bertahan ya. Kemudian cicilan hutang ya memang harus kita beresin secepatnya nih. Kemudian shopping ya, shopping kurangi separuhnya 500. Nah, ya, ini piknik jalan-jalan ya, kuliner ya. Oke, sekarang serba mahal, kuliner 1 juta sebulan, 500. Ya, sisa utang nggak bisa ini adalah aset yang kita miliki. Sudah, itu yang bagian konsumtif yang bisa kita kurangin. Sekarang biaya konsumtif sudah kita masukkan semua. Coba kita lihat seperti apa bentuk daripada balance cash flow yang kita miliki ya. Wow, artinya kondisi cash flow-nya itu masih minus, tidak berpengaruh banyak terhadap pengeluaran yang kita kurangin tadi ya. Kondisi krisis tetap akan terjadi 1,5 tahun setelah kita menerima dana pensiun ya. Yang 20% ya. Coba kita masuk ke prioritas berikutnya ya, seperti yang disampaikan oleh petunjuk sebelumnya ya. Pertama kita harus kita bantu dengan depresiasi aset ya, non produktif aset, kita lepas satu persatu. Seberapa besar dampaknya ya, dalam menstabilkan kondisi kritis di keuangan kita setelah pensiun nanti ya. Baik, kita mulai dari depresiasi aset ya. Sepertinya kita nggak butuh kendaraan terlalu banyak di rumah, banyak kendaraan yang jarang dipakai ya. Mana aja kendaraan yang jarang dipakai kita akan lepas, tulis di sini harus dilepas tahun 2025. Sebelum pensiun nggak apa-apa, jadi tidak harus setelah pensiun ya. 2025 harus kita lepas, sehingga di sini nilainya akan kosong ya, dan masuk sebagai cash flow. Coba kita lihat masuk ke bagian ini dia ya, 129. Ini adalah pencairan aset ya, otomatis dia akan masuk di sini sebagai cash flow ya. Kemudian kita mau lihat lagi pengaruhnya seberapa sih untuk depresiasi aset ini. Ya, juga tidak banyak karena nilainya juga tidak begitu banyak ya. Kemudian kita tambah lagi apa yang bisa kita bantu untuk menstabilkan cash flow kita ya. Pertama ya, mungkin Anda punya kos-kosan, tapi kos-kosan ini jarang diisi orang ya, karena lokasinya mungkin kurang bagus, sehingga Anda memberikan perawatan maintenance terhadap mereka. Ini salah satu prioritas yang akan kita pilih ya. Kita katakan ini akan kita lepas pada tahun 2027 ya. 2027 ya, 2027 kosong ya, 28-nya kosong. Jadi kita nanti akan mendapatkan dana sebesar ini di atas ya, bagian cash flow-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Coba kita lihat balance-nya, kondisinya seperti apa. Oh, ternyata masih minus di sini karena kita mungkin agak terlambat melepas aset itu. Karena pada saat ini ada kebutuhan tinggi, yang warna merah di sini adalah
kita menikahkan anak, kita butuh biaya cukup besar. Seharusnya melepaskannya sebelumnya, ya. Sebelumnya sudah harus kita lepas sebelum kita pensiun. Coba kita pindah ke sebelumnya, karena di sini masih ada minus. Kos-kosan kita lepas ke 2025 ya, 2026 ya, katakan. 2026. Coba kita lihat lagi. Cukup baik ya, artinya sampai tahun 2032, 2033 itu cash flow kita aman ya. Kalau Anda bisa, tidak ada yang mengalami minus, kritis minus di sini, dan anak-anak Anda sampai mereka menikah itu cukup aman untuk Anda handle dengan pemilihan aset yang tadi yang dilepas, yang tidak produktif ya. Tapi setelah tahun 2033, di sini ada kritis ya. Bagaimana cara Anda mempertahankan ini supaya ini nggak turun ke bawah terus ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan modal yang ada di cash flow Anda pada tahun 2028 ya. 2028 itu dana yang ada bisa Anda gunakan untuk membeli investasi sehingga mendatangkan passive income sebagai pengganti cash flow Anda ya. Contohnya di sini Anda beli investasi ya, investasi produktif ya. Anda beli tahun 2028 misalnya, Anda beli sebuah apartemen atau di tempat yang bagus, yang nilai sewanya cukup tinggi dan tiap bulan Anda bisa mendapatkan penghasilan ya. Katakan Anda investasi 500 juta ya, 500 juta artinya ya, di sini Anda masih minus ya. Ternyata dana itu nggak cukup untuk investasi ya. Nah, investasi 500 juta ini diharapkan Anda akan mendapatkan income tambahan per bulannya. Anda bisa isi manual di sini, tambahan income pada 2028. Katakan satu apartemen Anda mendapatkan sewa satu bulannya 5 juta, satu tahun sekitar 60 juta ya. Ya, ada income tambahan tadi karena belum dimasukin income tambahan ya. Sekarang coba kita lihat, cukup stabil ya, cukup stabil tapi masih di bawah, dan income tambahan itu berada pada posisi minus ya, artinya minus dipertahankan oleh sewa apartemen yang baru Anda beli ya, baru Anda investasikan tadi. Artinya Anda masih cukup aset untuk membuat stabil ekonomi Anda pada saat ya. Contohnya tanah kosong ya, tanah kosong ini juga bisa Anda lepas karena jarang tidak produktif. Anda bisa lepas pada tahun 2028 ya. 8 Anda jual lagi ya, Anda bisa lihat artinya cash flow Anda aman ya, cash flow Anda cukup stabil sampai beberapa tahun, jadi dia bisa mengimbangi kondisi cash flow Anda. Jadi Anda masih punya dana terus segar standby sekitar ya, masih setengah M ya, Anda pegang sebagai simpanan, dan Anda tiap bulan juga masih mendapatkan income tambahan dari anuitas ya. Warna birunya masih di atas ya. Iya. Dan inilah bentuk daripada
simulasi yang anuitas yang kita coba atur dan kutak-atik sehingga kita bisa memiliki perencanaan yang matang kapan kita harus jual, kapan kita harus cairkan deposito ya. Kita ikuti sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jangan sampai nanti pada saat mendadak minus kita pinjam sana, pinjam sini, itu menimbulkan masalah yang sangat sangat kompleks ya. Oleh sebab itulah gunanya simulator ini bisa membantu kita dalam membuat sebuah perencanaan. Dengan kondisi inilah kita buat planning sebagai master plan keluarga kita. Oke, kita bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah ya. Kasus anuitas dengan strategi bagaimana kita menstabilkan cash flow kita sampai beberapa tahun kemudian. Kalau ini sudah cukup aman karena cash flow sudah berada di atas rata-rata dan kebutuhan kita pun juga yang merah masih di bawah kebutuhan yang merah ya. Kita masih pegang dana yang cukup ya. Ya, hanya beberapa aset yang non produktif aset saja. Sebagian kita gunakan untuk kebutuhan yang mendesak dan terencana yang besar-besar, terutama untuk kebutuhan anak ya. Kemudian juga sebagian kita gunakan untuk berinvestasi ya. Ini tadi kita investasikan supaya hasilnya bisa menstabilkan cash flow kita. Oke teman-teman, demikian strategi yang dapat kita gunakan. Masih banyak lagi cara-cara lain tergantung daripada case-case-nya ya. Ini kita banyak latihan melalui kelas-kelas dan case-nya juga berbeda-beda. Ini adalah salah satu case yang bisa dipakai apabila kita tidak punya aset atau barang-barang yang dapat dialokasikan. Selalu ada cara-cara lain bagi kita bagaimana membuat strategi agar cash flow kita tetap stabil terus sampai beberapa tahun kemudian gitu. Demikian teman-teman tutorial kedua, saya rasa cukup sekian, dan semoga dapat menginspirasi Anda, dapat membantu Anda untuk mereview ulang kembali bagi Anda yang sudah memiliki simulator ini. Anda bisa coba lagi dan review lagi. Apabila tadinya Anda merasa akan mendapatkan dana pensiun lump sum, ternyata bukan, ya tidak usah cemas, tidak usah khawatir, karena semuanya selalu ada jalannya apabila kita bukan melalui simulator ini. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.